Shalah, kita sampai pada syarat sah salat. Syarat sah salat bagian yang kedua yaitu satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat. Yang pertama sebelumnya adalah masuknya waktu, sekarang yang kedua menutup aurat. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa min syurutis salati satrul aurah. Di antara syarat-syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Wa hiya ma yajibu taghtiyatuhu, yaitu yang wajib ditutupi. Maksudnya adalah satrul aurah itu menutup aurat yang wajib ditutupi. Apa yang wajib ditutupi bagi seorang muslim dan apa yang wajib ditutupi bagi seorang muslimah. Wayakbuhu duhuruhu, dan dibenci ditampakkan aurat itu. Wastahya minhu, ya malu dari tampak auratnya. Qala Allah Ta'ala ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, ini tentang adab ketika hendak sholat. Wahai anak Adam, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambil perhiasan kalian. Maksudnya perhiasan kalian adalah yang pertama tentang perhiasan hati, yang kedua perhiasan pakaian. Maksudnya tuh nggak pakai perhiasan tuh bukan, maksudnya pakai baju yang bagus, yang indah, yang wangi dan yang rapi. Inda kulli masjid, setiap kali hendak sholat. Setiap kali hendak sholat berarti ada ke masjid ya pakai pakaian yang rapi, zina, hiasan. Inda kulli sholatin, yaitu maksudnya ketika hendak sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata haidin ay balik illa bi khimarin. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dihasankan, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalu sholata haid, la yaqbalullahu sholata haid. Allah tidak menerima salatnya seorang haid. Maksud haid di sini adalah yang balik. Salatnya orang yang balik kecuali dengan khimar. Khimar itu penutup, ya, penutup aurat. Berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, ajma'u ala fasadi salati man taraka thawbahu wa huwa qadir ala al-istitar bihi wa shalla uryanan. Ibnu Abdul Barr Al-Maliki, ya, beliau bermadzhab Maliki. Ada sebuah buku bagus tentang pendapat-pendapat beliau, Ikhtiyarat Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala. Bukunya bagus, hanya 1 jilid tentang masalah bab-bab pilihan dalam masalah fikih. Di situ ada khilafnya, kemudian mana yang rajih. Juga ada buku Ikhtiyarat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Fiqhiyah, pilihan-pilihan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah fikih. Kata Ibnu Abdul Barr mengatakan, para ulama sepakat tentang rusaknya salatnya seseorang yang meninggalkan bajunya sedangkan dia mampu untuk pakai baju. Alal istitar, untuk menutup aurat, wa shalla uryanan, salate udo napa telanjang, itu batal jelas, ya, jelas batal. Fala khilaf fi wujubi satril aurat, maka nggak ada khilaf tentang masalah menutup aurat. Fi salati bihadatin nas, dengan salat dengan keadaan manusia berdatangan atau kehadiran manusia. Wa fil khulwah ala sahih li hadits Muawiyah, juga dalam keadaan menyendiri, sama, baik dia menyendiri maupun dia berjamaah tetap pakai baju ketika sholat menutup aurat. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Muawiyah ibn Haidah al-Kushairi, Nabi SAW bersabda, ihfad auratak illa min zaujatik,
jaga auratmu kecuali dari istrimu, au ma malakat yaminuk, atau budak sahayamu. Qultu fa idza kana al-qaumu ba'duhum fi ba'din, apabila mereka satu kaum sebagian yang lain dengan sebagian yang lainnya, qala fa in istata'ta alla yaryanna ahadun fala yaryanna ha. Kalau sebagian mereka, ya kalau memang mampu, ya jangan sampai diperlihatkan, jangan sampai diperlihatkan, sekalipun itu satu, istilahnya itu satu kaum gitu loh. Qala fa idza kana ahaduna khaliyan, qala Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Kalau seandainya ada yang salah satu kita yang khali, maksudnya itu yang nggak pakai, yang tidak menutup aurat maksudnya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau orang yang sangat-sangat pemalu. Ya, sangat-sangat pemalu. Kemudian hadis dari riwayat Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Wa qad sammallahu kashfal aurah fahishah. Dan Allah Ta'ala menamakan yang menyikapkan aurat itu dengan fahishah, dosa. Menyikapkan aurat itu dosa. Fi qawlihi 'anil kuffar, pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir dalam surat Al-A'raf ayat 28. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Tentang orang-orang musyrikin ketika mereka itu, kebiasaan mereka, adat mereka itu apa? Ibadah tapi telanjang. Syaratnya harus telanjang. Kayak nopo istilahnya pun ngelilingi Ka'bah telanjang. Ya. Itu syarat mereka. Kata Allah Ta'ala, wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka berbuat fahisyah, itu di saat ibadah, maksudnya itu telanjang, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Mereka mengatakan, ya ini yang kita dapati dulu bapak-bapak kami. Bahasa sekarangnya apa? Kearifan lokal. Rata-rata kearifan lokal itu menginduk kepada adat-adat bapak zaman dahulu. Ya kalau itu baik, masih selaras dengan syariat, tidak masalah. Tapi ketika itu dalam masalah kesyirikan, itu sangat bermasalah sekali. Ya. Dan kebiasaan mereka orang-orang musyrikin, ketika disuruhkan, "Mbok jangan gitu, itu kan syirik, itu kan nggak bagus." Alasannya apa? Dari dulu sampai sekarang, qalu inna wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Ya bapak kami dulu ngajarin kayak gitu, ya sudah gitu loh. Kata mereka, ini kan juga perintah Allah. Padahal mereka berdusta. Tidak seperti itu. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan wahai Muhammad, Allah nggak pernah menyuruh perbuatan fahisyah seperti itu. Wa kanu yatufuna bil baiti 'uratan. Waktu itu mereka orang-orang musyrikin itu tawaf di Ka'bah telanjang. Wa yas'umuna anna dzalika minad din. Mereka menganggap itu bagian dari agama. Kalau kita sinkronkan dengan kejadian sejarah kaum musyrikin, ilahnya sama, alasannya sama, dan perbuatannya sama dari turun temurun. Allah sudah memberikan gambaran sendiri mereka. Bu zaman sekarang, coba kalau kita suruh, bu yo jangan nyembah kuburan lah, jangan sujud di sana. Mereka bilang apa? Ini bapak moyang kami dulu kayak gitu ngajarin. Sama Anda? Sama. Ya sekalipun begitu kita tetap mengajak mereka terus bertauhid. Sekali ditolak, yang kedua kali. Ketiga kali tolak, yang keempat kali. Seperti itu. Sebagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Sampai-sampai bapaknya Nabi Ibrahim mengusir Nabi Ibrahim dari negerinya. La arjumannak.
ya, akan tak timpuk, tak lempar batu sampai bapaknya kesel. Tapi Nabi Ibrahim terus dengan lemah lembut mengajak bapaknya. Seperti itulah mestinya kita berdakwah. Jangan sekali dakwah ditolak, mereka musuh. Bukan seperti itu. Itu bukan cara dakwah yang hikmah. Tengoklah para nabi. Ya, ada sebuah buku bagus dulu waktu itu sebagai mata kuliah kita tentang tarikh dakwatul anbiya. Sejarah dakwahnya para nabi itu semua terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Dari Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa. Kita ambil pelajaran dakwah mereka secara lemah lembut. Alasan mereka yang didakwahkan sama semua. Ketika diteliti alasannya sama semua. Tapi cara berdakwahnya, cara mengajak para nabi berbeda-beda. Intinya adalah mengajak. Adapun diterima atau tidak itu urusan mereka. Urusan diterima tidak urusan Allah, hidayah taufik. Kita nggak bisa memaksakan. Inna ma'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Kewajibanmu itu cuma menyampaikan. Adapun dia menerima atau tidak, hisabnya atas kami. Maksudnya itu taufik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad enggak mampu untuk memberikan hidayah, maksudnya hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai. Siapa? Pamannya Abu Thalib. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini dalam kita berdakwah mengajak orang, intinya kita sudah sampaikan, kita sudah ajak, mereka terima atau enggaknya, sudah. Kewajiban kita sudah tertunaikan. Karena hidayah taufik, disitulah kita dituntut untuk meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa dalam berdakwah kita doakan orang-orang yang kita dakwahi supaya mereka mendapatkan taufik. Itu yang lupa dari kita. Kadang kita baru sekali dua kali dakwah sudah menjustis. Wah, dia sudah gak mau. Padahal masih ada kesempatan. Mungkin saja kita belum mendoakan untuk dia berubah. Seperti itu. Tayyib, insyaallah sampai jam 8 ya. 8:04 lah kita selesai. Wa kanu yatufuna bil bait uratan yaz'umuna anna dzalika minad din. Mereka menganggap itu bagian dari agama, padahal agama berlepas diri dari itu semua. Fa kashful aurah wan nadhar ilaiha yajuru ila syarrin khatir. Menyikapkan aurat dan melihat kepadanya itu menghantarkan kepada keburukan yang begitu membahayakan. Wa huwa wasilatun ilal wuqu' fil fahishah. Ya, itu wasilah, ya, cara sarana untuk kejatuh kepada perbuatan dosa, wa hadamul akhlaq, merusak akhlak. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan orang-orang barat, orang-orang non-muslim, negara-negara kafir, mereka memerangi di antara perang mereka terhadap agama negara Islam itu dengan pakaian. Dengan pakaian. Ya. Terutama yang siapa? Yang wanitanya. Terutama yang wanitanya mereka perangi dulu. Ya. Karena mereka juga mengerti. Di antara mereka ada yang tugasnya menjadi apa istilahnya itu, mereka belajar Islam tapi untuk merusak, orientalis. Mereka ngerti fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah wanita. Makanya gimana caranya wanita rusak, laki-laki ikut rusak. Dipilihkanlah baju-baju yang aneh-aneh, tersingkapkan ya, aurat mereka, akhirnya terjadi ke dalam perzinahan dan seterusnya. Ya, itu usaha mereka. Di antara bentuk usaha mereka masih banyak lagi. Di antara bentuk usaha-usaha mereka adalah menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab. Sudah pasti.
menjauhkan kaum muslimin dari yang berbau-bau Arab. Ya. Karena mereka tahu Islam muncul dari Arab. Ya. Mereka berusaha untuk menjauhkan. Kita harus sadar, jangan sampai kita terbuai dengan sesuatu impian mereka, kita nggak sadar. Katanya kita harus maju. Tuh tengok Eropa, tuh tengok dan yang lainnya. Kita tengok kemajuannya, tapi nggak tengok adabnya. Adat-adatnya kita tengok. Bagaimana rusaknya mereka. Seperti itu. Tayyib. Kama huwa musyahad fil mujtama'at al-muhtallah allati dha'at karamatuha wa huddimat akhlaquha. Kita bisa saksikan bagaimana tersaksikan di beberapa komunitas, ya, masyarakat ya mutahallalah, yang bebas, yang dimana dha'at karamatuha, hilang kehormatannya dan akhlaknya rusak. Fantasharat fiha ar-radilah, menyebar ya berbagai macam kehinaan-kehinaan. Wa'udimat fiha al-fadilah, hilang keutamaan-keutamaan. Yaqulu Syekh hafizahullah taala, kata Syekh Shalih Fauzan, fasatara al-awrat, fasatrul awrati ibqa'un 'ala al-fadilati wal akhlaq. Maka menutup aurat itu ya mengekalkan, melanggengkan keutamaan dan akhlak. Menutup aurat itu merupakan bagian dari akhlak. Walihada yahrisu syaitan ala ighra'i bani Adam bikashfi auratihim. Syaitan itu, baik yang berwujud manusia maupun yang berwujud jin. Berwujud manusia itu bilang, jangan ke Arab-Araban lah gitu. Padahal kalau kita tahu adat orang Arab ya juga buka-bukaan adat mereka. Mereka ingin memojokkan, ya jangan ke Islam-Islaman lah. Seperti itu. Tapi mereka nggak berani. Mereka nggak berani bilang ke Arab-Araban. Padahal Arab kalau kita tahu di zaman jahiliyah juga sama. Bahkan nggak cuman baju you can see, telanjang sekalian. Dan di sini mereka mulai ingin menjauhkan. Padahal syaitan ini berusaha gimana caranya biar kaum muslimin ya pakai baju yang buka-bukaan, dari fashion dan sebagainya. Waqad hadzarana Allahu minhu fi qawlihi ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitan. Allah sudah mewanti-wanti dalam surat Al-A'raf ayat 27. Dalam surat Al-A'raf ayat 27 Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, jangan sekali-kali kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana kedua orang tua kalian dikeluarkan dari surga. Kama akhraja abawaykum minal jannah yanzu anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Tersingkap kedua orang mereka untuk menampakkan yang buruk atau aib mereka. Fakashful aurat makidatul syaitaniyah. Membuka aurat itu merupakan tipu daya setan. Qad waqa'a fiha katsir minal mujtama'at al-basyariyah al-yawm, yang terjadi pada masyarakat sekarang. Masyarakat sekarang, dari baju yang semakin sempit, baju adiknya dipakai. Ya. Kadang bajunya lebar tapi tipis terawang dan seterusnya. Bahkan ada yang pakai kerudung, bawahnya kelihatan, betisnya malah kadang yang mestinya seorang laki-laki itu bajunya di atas mata kaki, ini yang perempuan lebih dari di atas mata kaki, ya dibalik-balik. Maka dari itu warubbam yusammuna dzalika ruqiyyan wa tafannunan. Bagi mereka itu mengatakan, oh ini seni, ini kebebasan berekspresi gitu. Fatakawwanat nawadiyal urah, maka terbentuklah sebagai lembah orang-orang telanjang. Fatafashshas sufur fin nisa, maka tersebar berhias bagi wanita, berhias tapi bukan untuk mahramnya,
untuk siapa saja sebagai konsumsi publik. Kemudian di situ kalau sudah terjadi sesuatu disalahkan laki-laki. Ya harusnya disalahkan sebabnya siapa? Ya. Fa'uridat ajsaduhun amamar rijal. Sehingga tertampakkanlah tubuh mereka, kemolekan mereka di hadapan rijal bila hayain wala khajal, tanpa ada rasa malu sedikit pun. Ayuhal muslim, yaqulu asy-syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, wahai seorang muslim, sungguh yajibu satral aurah bima la yasifu basharataha, wajib menutupi aurat dengan apa yang tidak tersingkap tersifati kulitnya, tertutup. Qala ta'ala ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian libas, penutup badan, baju, ya, libasan yuwari sawatikum, yang menutup aib kalian, badan kalian. Famawratul aurah bil libasis satir amrun matlubun wa wajib. Menutup aurat, menutup aib kita, badan kita, itu perkara yang diminta dan wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Baik, sampai di sini dahulu ya, kita cukupkan kajian kita, dan insya Allah seterusnya ya kajian kitab ini kita gabung dalam satu majlis biar nggak ada jeda sholat isya. Nanti takutnya kita kemalaman ya, bahasa Arabnya nanti kemalaman, sayanya pulang juga kemalaman, akhirnya besok nggak bisa ngajar nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.